perempuan sejajar dengan laki-laki itu sholatnya tetap sah. Di samping begini tetap sah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, insyaallah dalam video kali ini kita akan sama-sama membahas perihal hukum shaf salat wanita sejajar dengan laki-laki ya. Mungkin kalau kita lihat di masjid pada umumnya itu memang kalau kita lihat shafnya itu laki-laki di depan, kemudian wanita di belakang gitu ya. Cuman mungkin ada pertanyaan terkait bolehkah wanita sholat berjamaah sejajar dengan laki-laki. Maka insya Allah dalam kesempatan kali ini akan kita simak bersama penjelasan terkait hukum shaf sholat wanita sejajar dengan laki-laki yang insya Allah akan dijelaskan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro MA Al-Hafidh. Mari sama-sama kita simak penjelasan beliau. Ini ada pertanyaan, ibu-ibu agak ke belakang, ini kosong, boleh, boleh, di sana juga boleh, tapi sama ini juga boleh gitu. Jadi ada yang mengatakan ibu-ibu itu harus di belakang bapak-bapak. Iya, mana wanita umumnya ya ada di belakang, ada di samping, bahkan kalau di Masjidil Haram ada di depan kita juga. Jadi yang penting tertib. Tapi gini, jadi penjeningan ini begini bagus. Shaf pertama dikosongi boleh, tapi sebenarnya shaf kedua ini penjeningan juga jajar kalau laki-laki. Shaf ketiga ya jajar, shaf kedua, shaf kono ki ya perempuan ngarep, jadi rugi, jadi mundur ya rugi. Lah apa kok mundur? Wong penjeningan mundur ya podo karo shaf kedua iki. Sing shaf ketiga laki-laki di belakang penjeningan. Jadi tapi begini, karena soal tata krama atau etika, pantese perempuan agak di belakang ya monggo, asal penjenengan ikhlas. Tapi kalau saya sebenarnya enggak, di Al-Qadar maju, sebab iman dijeber terus dinggur ini ya iman. Tapi nyakine nggone ngombo gak apa-apa wis penjenengan tok ngguri ya apa. Tapi maksud saya begini loh, jadi perempuan sejajar dengan laki-laki itu sholatnya tetap sah. Di samping begini tetap sah. Zaman Nabi belum banyak perempuan yang ke masjid di belakang, tapi zaman sekarang sudah ya seperti itu. Yang terpenting adalah kesadaran bahwa kita ini orang yang alhamdulillah relatif lebih giat, alhamdulillah, beribadah, sehingga menjadi contoh yang lain. Sehingga oleh karena itu saya berharap semua yang penjenengan lakukan hendaknya pantas dicontoh, bisa dicontoh, dan ada reasoningnya, ada alasannya, ada argumennya, bahwa oh saya di belakang ini karena ya etika, karena sopan santun, monggo. Agak mundur ini karena etika. Lah ini nyapa ya namanya etika supaya tidak jejeri laki-laki. Misalnya begitu ya monggo. Tapi umpama di tempatnya juga ada apa-apa. Sahabat Quran yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah penjelasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro terkait dengan hukum shaf salat wanita sejajar dengan laki-laki ya. Tadi beliau mengatakan kalau secara hukum ya salatnya tetap sah. Cuman kalau ingin dari tinjau dari segi akhlak atau tata krama, maka memang sepantasnya ya laki-laki di depan, kemudian wanita di belakang. Cuman kalau berbicara hukum ya sah-sah saja. Cuman terkait adab dan akhlaknya memang
Ya, kalau ingin lebih bagus lagi ya laki-laki di depan dan wanita di belakang. Baik, itu untuk penjelasan yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahroh. Berikutnya kita simak juga penjelasan dari Ustaz Iriawan LC ya. Beliau ini penanyanya sama terkait jika soft wanita sejajar dengan pria apakah sah. Mari kita simak bersama. Bagaimana sholat berjamaah ketika soft wanita sejajar dengan soft laki-laki hanya dipisahkan oleh mungkin sutroh ataupun pembatas ya. Dalam sebuah hadis yang disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa pernah suatu ketika neneknya Anas itu mengundang Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumah. Kemudian setelah itu mereka sholat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat di depan, kemudian di belakang beliau itulah Anas dan seorang anak yatim, dan wanita itu neneknya yaitu bernama Mulaikah itu berada di belakang mereka. Kalau kita perhatikan dari yang disebutkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu ini, maka soft perempuan itu seharusnya diletakkan di belakang soft laki-laki, tidak dilakukan setentang ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik soft lelaki yaitu soft yang terdepan, dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik soft wanita yaitu yang paling belakang. Sedangkan yang terburuk kalau softnya itu di depan setentang dengan lelaki ya. Jadi ini berdasarkan afdoliyah. Tetapi bagaimana kalau kita dapati misalnya di masjid ada yang demikian, pembagian softnya itu tidak diatur laki-laki di depan kemudian wanita di belakang, tapi softnya dibuat masjid itu terbagi dua, kanan kiri. Yang sebelah kanan wanita atau sebelah kirinya wanita, dan kemudian sebelahnya itu laki-laki. Apakah itu diperbolehkan? Maka kita katakan bahwa jumhurul ulama mengatakan sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah, tidak mengganggu keabsahan sholat, hanya saja lebih baik diletakkan wanita tersebut softnya di belakang. Ya, Syekh bin Baz ketika ditanya tentang pertanyaan ini, beliau mengatakan wanita tidak boleh softnya itu di depan kalau seandainya tidak adanya sitar, tidak ada penghalang. Ya, tidak ada penghalang. Misalnya di sini soft laki-laki, di sini soft perempuan, tidak ada penghalangnya. Maka itulah yang dimaksud di dalam hadis tadi, bahwa seburuk-buruk soft wanita adalah yang di depan. Tetapi kalau dibuat penghalang, ada tembok atau apa, maka tidak. Beliau mengatakan sholatnya sah, sholat wanita tersebut tidak mengapa, hanya saja tetap yang terbaik adalah soft wanita itu di belakang soft. Ya baik, kalau penjelasan dari Ustaz Iriawan LC sama ya, kurang lebih kalau disimpulkan, kalau ingin berbicara terkait hukum apakah sah atau tidak, itu tetap jumhur ulama mengatakan bahwa sholatnya tetap sah. Cuman kalau dinilai dari sebaik-baiknya sholat, maka kalau ditinjau dari hadis Nabi tadi, maka yang paling baik adalah laki-laki di soft yang ke depan, di depan, dan wanita softnya di belakang. Mungkin itu penjelasan terkait hukum sholat sejajar ya antara laki-laki dan wanita. Insyaallah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.